Bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari ini sedang ramai demonstrasi. Bagaimana sikap kami sebagai mahasiswa Ustadz? Apakah kami harus turun ke jalan juga untuk menyampaikan aspirasi? Lalu apa sikap terbaik rakyat kepada pemimpin dan bagaimana cara terbaik menasihati pemimpin? Ya, ini salah satu garis pemisah antara dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah wal jamaah dengan dakwahnya ahlul bid'ah. Ahlussunnah wal jamaah itu senantiasa berpegang teguh dengan dalil. Yaduruna ma'ad dalil aina madara. Ahlussunnah berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Dalil mengharamkan, kita haramkan. Dalil membolehkan, kita membolehkan. Ini dalam rangka mengikuti dalil, bukan dalam rangka kita menjilat kepada penguasa. Kita adalah antek-antek penguasa, waliyadzubillah. Ya, kita tidak ada sangkut pautnya dengan politik-politik yang kotor di negeri ini. Kita bercuci tangan dengan politik-politik yang kotor di negeri ini. Tapi di samping itu, kita diwajibkan untuk tetap taat, ya, dan kita diwajibkan untuk tetap bersabar terhadap kezaliman penguasa yang ada. Diharamkan bagi kita untuk memberontak, mengkudeta, melakukan aksi-aksi yang justru kezaliman penguasa jika dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan oleh mereka, itu lebih besar kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Sekarang kalau kita melihat asal muasal yang namanya demonstrasi, itu bukan dari Islam, ya, bukan dari Islam. Anda coba bawakan satu dalil saja. Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berdemo. Satu saja bawakan dalil. Nggak ada. Para salaf terdahulu, ya, para salaf terdahulu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lebih zalim daripada penguasa yang Anda anggap zalim sekarang. Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, tahu Al-Hajjaj bin Yusuf? Baca sejarahnya Al-Hajjaj bin Yusuf supaya Anda tidak menganggap penguasa yang ada sekarang itu seperti penguasa yang sudah paling zalim sepanjang masa. Baca kisahnya Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa pembunuh berdarah dingin, hobinya membunuh para ulama. Namun para salaf terdahulu tetap mereka menganggap Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai pemimpin. Tidak menyeru untuk kudeta, tidak menyeru untuk memberontak, karena mereka tahu kalau memberontak maka kerusakan yang terjadi lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa tersebut. Ini para salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau dikriminalisasi oleh penguasa di zaman tersebut. Ketika penguasa tersebut mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan keputusan yang lebih zalim dengan keputusan yang ada baru-baru ini. Apa? Ini keputusannya sampai menjurus kepada kekufuran. Apa keputusannya Khalifah Al-Ma'mun di zaman Imam Ahmad? Iya, harus meyakini Al-Quran makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur nggak ini? Kufur. Namun meskipun demikian, Imam Ahmad ketika ditanya, ketika dimintai fatwa oleh para murid-muridnya, oleh para jamaahnya, ya, Imam Ahmad justru mengatakan ad-dima, ya, hati-hati kalian, darah kaum muslimin, jangan sampai tertumpahkan. Imam Ahmad justru meredam fitnah, karena ketika kalau Imam Ahmad mengatakan iya, ya, lengserkan penguasa yang ada, maka kerusakan yang terjadi lebih besar daripada kezaliman penguasa tersebut. Imam Ahmad dipenjara. 3 kekhalifahan Imam Ahmad dikriminalisasi, tapi Imam Ahmad tetap mengatakan mereka sebagai Amirul Mukminin, tetap mengatakan mereka sebagai penguasa dan tidak menyeru kepada pemberontakan yang ada. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, demo justru pertama kali dicanangkan oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman bin Affan. Siapa? Siapa? The founding father of Syiah. Siapa? Kok masih nggak apa-apa, salah nggak dapat ini kok.
Abdullah bin Saba al-Yahudi. Itu yang pertama kali melaksanakan demo di kediamannya Utsman. Jadi orang-orang yang demo, meskipun atas nama Islam, demonya pakai takbir, pakai ngebet-ngebet bendera la ilaha illallah, itu ngikuti sunnahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, bukan sunnahnya Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi SAW sudah menjelaskan semua di dalam Islam, termasuk adab bagaimana menasihati penguasa. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man arada ayyansaha li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa dengan satu nasihat, maka jangan ditampakkan di depan umum. Ya, Nabi sendiri mengatakan, wahai orang-orang yang lisannya mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengarkan sabda nabimu ini. Ya, ini bukan kita ngarang-ngarang hadis, enggak. Nabi yang mengatakan demikian, jangan di hadapan umum apabila ingin menasihati penguasa. Walakin liyakhud biyadi, akan tetapi gandeng tangannya. Fayakhluwa bihi, berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadat, kalau memang diterima maka selesai, tujuannya tercapai, alhamdulillah. Wa illa kana qad addalladhi alaihi lahu, tapi kalaupun tidak diterima nasihatmu, sudah selesai tugasmu. Tugasmu hanya sekedar menyampaikan nasihat, tidak ada unsur paksaan dalam hal itu. Tapi Ustaz, kalau ini nasihat kita nggak diterima, kita nanti akan sengsara hidup kita. Subhanallah. Apakah rizki berada di tangan pemimpin? Apakah Anda meyakini pemimpin ini yang membuat Anda sengsara? Justru tidak. Dosa-dosa manusialah yang membuat seorang manusia itu sengsara. Kalau Anda menganggap ini sebagai musibah, harusnya itu Anda jadikan sebagai introspeksi diri. Karena tidaklah musibah datang kecuali karena sebab dosa-dosa manusia. Allah mengatakan, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada musibah di antara musibah-musibah yang ada kecuali dari tangan kalian sendiri. Allah mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia. Ya, Allah timpakan kepada mereka sebagian dari perbuatan dosa mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah melakukan tindakan-tindakan yang justru itu di luar syariat Allah Azza wa Jalla dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi yang ada. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah, Anda ketika melakukan demo, coba Anda pikirkan dampak buruk daripada perbuatan demo tersebut. Perbuatan Anda membuka pintu fitnah, yang kalau pintu fitnah ini terbuka, maka stabilitas keamanan di negeri kita jadi hilang. Padahal yang namanya nikmat aman itu harus kita jaga. Apa gunanya Anda punya harta yang banyak, punya mobil yang bagus, punya rumah yang mewah, tapi Anda hidup di negeri yang tidak aman? Enak nggak? Nggak bisa ibadah, nggak bisa ngaji, nuntut ilmu seperti ini. Lihat yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Karena mereka nggak sabar dengan kezaliman pemimpin, mereka melakukan aksi-aksi kudeta. Mereka melakukan aksi-aksi kudeta. Lihat, apakah justru perbaikan yang mereka dapati atau justru semakin rusak keadaannya? Coba sebutkan satu saja demo yang bisa membawa kebaikan setelah demo. Kita tantang. Ada Ustaz, dulu demo reformasi 98 kan berhasil, iya. Apakah semakin baik keadaan negeri? Demo yang katanya dulu 98 untuk apa? Menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya enggak? Kan itu kan tujuan demonya. Tapi setelah demo mereka berhasil ya melengsarkan penguasa yang ada. Apakah korupsi hilang? Apa tambah nemen? Tambah nemen. Coba sudah pikir pakai, Anda nggak mau terima dalil, pikir pakai akal, mana demo yang berhasil membuat keadaan lebih baik? Nah, ada itulah ketika seseorang ya tidak mengingkari kemungkaran dengan yang ma'ruf, maka yang terjadi semakin mungkar.
Maka kaidahnya al-munkar al-munkar la yughayyiru illa bil ma'ruf. Kemungkaran tidaklah diingkari kecuali dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau diingkari dengan cara yang mungkar, yusabbibul munkar al-akbar, akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ya, maka coba lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan Musa dan Harun, manusia yang terbaik di zaman itu, seorang nabi, seorang rasul, diperintahkan untuk menasehati Fir'aun. Apa yang diperintahkan? Apakah Nabi Musa dan Harun disuruh berdemo? Apa yang diperintahkan? Ini Fir'aun ya. Ada nggak penguasa yang lebih zalim daripada Fir'aun? Yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi tetap Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua menuju Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, bukan gebrak-gebrak meja, enggak. Ya, kayak kemarin viral, gebrak-gebrak meja, enggak. Ucapkan kepada mereka ucapan yang lemah lembut agar Fir'aun mau sadar dan mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, pemimpin Anda sekarang tidak seburuk Fir'aun, ya enggak? Dan Anda juga tidak semulia Musa. Apa yang membuat Anda melakukan tindakan-tindakan yang melebihi tindakannya Musa dan Harun yang disuruh menasihati Fir'aun dengan lemah lembut? Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, nasihat kita, Anda ketika membuka pintu fitnah, maka di situ akan ada resiko nyawa manusia yang melayang. Ya, salah satu dari demonstran atau salah dua atau mungkin banyak di antara mereka yang mati terbunuh ya ketika melakukan aksi-aksi tersebut. Tidakkah kalian berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai nyawa seorang muslim, sampai Nabi mengatakan la zawalud dunya indallahi ahwan min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia, musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka kita menyampaikan hal ini, kita menasihatkan kepada para mahasiswa untuk tidak ikut turun ke jalan melakukan aksi-aksi seperti itu. Semuanya tujuannya untuk meredam fitnah, untuk meredam tertumpahnya darah kaum muslimin, untuk meredam hilangnya nikmat aman yang ada di negeri ini. Sudah itu. Dan itu memang anjuran Nabi, untuk anjuran agama itu. Bukan kita ini maknanya membela penguasa, kita antek-antek pemerintah, na'udzubillah. Ya, kita justru malah bercuci tangan, berlepas diri dari ya politik-politik kotor yang ada. Kita nggak mau ikut-ikutan politik-politik tersebut. Tapi inilah perintah agama kita, perintah Nabi SAW untuk tetap taat dan sabar. Ya, Anda ingin menasihati, nasihati dengan cara yang baik. Datangi empat mata, sampaikan nasihat Anda. Nabi mengatakan kali afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak, ucapan yang hak di sisi pemimpin yang zalim. Ingat, inda, ada kata-kata inda, di sisi, di hadap-hadapan, bukan dicela di medsos, bukan dikritik di medsos, bukan dikritik di jalan, enggak. Ya, tapi sekali lagi di hadapan penguasa tersebut. Ya, maka saya wasiatkan kepada para jamaah ya, terutama para mahasiswa ya, anak-anak sekolah ya, ini sampai ada yang SD, SMP ikut semua, naudzubillah ya. Intinya kita berusaha untuk meredam fitnah agar tidak terjadi gejolak di negeri kita. Wallahu a'lam bishawab.